1391 ketegangan yang mendahului konflik 6. Di dalam ruangnya, Lin Zui menerima dokumen yang diberikan Gu Qingqing seraya tersenyum. Nona Gu, sebenarnya tadi. Presiden Lin, maaf. Karena membantuku bicara, Su Zijin jadi ikut menghinamu. Aku benar-benar minta maaf. Gu Qingqing sepertinya sangat marah. Wajahnya masih tegang, pipinya merah, ia tampak berdiri tegas. Tidak apa-apa. Sebenarnya, apa yang dikatakan Su Zijin juga tidak salah, Lin Zui memang memiliki niat untuk mendekati Gu Qingqing. Tapi ada sisi baiknya juga dengan keonaran yang dibuat Su Zijin tadi. Setidaknya ke depannya jika Lin Zui dekat dengan Gu Qingqing, orang lain tidak akan mencurigai mereka. Presiden Lin, Gu Qingqing sedikit bingung, namun Lin Zui hanya tersenyum, maksudku kamu tidak perlu marah padanya sampai seperti itu. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, namun tidak menanggapinya dengan serius. Sudah, dokumen ini akan aku baca nanti, tapi hari ini mungkin perlu kerja OT. Malam ini kamu ada waktu. Presiden Lin, sebenarnya, Gu Qingqing ingin mengatakan bahwa ia ingin mengambil cuti sore hari. Hari ini sudah Senin, Leng Xicheng berjanji akan membebaskan kakaknya keluar sore ini, jadi ia ingin pulang sore. Malam ini ia juga sudah janji pada Leng Xicheng kalau akan menghadiri ulang tahun kampus dengannya. Meskipun namanya acara ulang tahun kampus, namun Leng Xicheng dan Su Zipei akan duduk di atas panggung, sedangkan Gu Qingqing hanya akan duduk di pojok bawah panggung. Sebenarnya itu tidak penting. Malam ini kamu ada urusan. Lin Zui tentu saja mengetahui urusan Gu Qingqing, ia sengaja bertanya. Tapi aku butuh laporan ini segera, lusa jam 10 pagi sudah harus dikumpulkan. Kamu juga tahu pihak lain sangat susah dipuaskan. Tadinya aku masih memikirkan hari ini dan besok harus OT, dan setelah mengumpulkan laporan ini mau meliburkan perusahaan untuk beberapa hari. Maaf. Hari ini aku bahkan mungkin harus pulang cepat. Maafkan aku. Gu Qingqing mengangkat kepalanya, atau besok aku begadang di sini saja. Tidak apa-apa. Lin Zui menggelengkan kepalanya, kalau begitu hari ini dan besok kamu harus bekerja dengan keras agar cepat selesai. Baik. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, kemudian ia pun keluar dari ruangan Lin Zui. Su Zijin yang di luar sudah mau selesai membereskan barangnya, melihat Gu Qingqing keluar, ia pun memelototinya geram. Gu Qingqing juga malas mau berbicara dengan Su Zijin. Sejak awal ia tidak pernah menganggap Su Zijin sebagai saingannya. Lagi pula ia sudah mengalahkan wanita itu, jadi ia sama sekali tidak mempedulikan perasaan Su Zijin terhadapnya. Gu Qingqing bekerja terus hingga jam 4 sore, kemudian sekretaris Cheng menelponnya, Nyonya, surat pembebasan dengan jaminan sudah diajukan oleh pengacara dan sudah disetujui. Tapi masih ada proses yang harus dilalui, abang Nyonya paling cepat besok sore sudah bisa dibebaskan. Benarkah? Yang penting bisa bebas saja. Yang penting bisa dibebaskan, setidaknya tidak perlu menderita lagi di dalam penjara. Lalu Presiden Leng mengatakan kalau hari ini dia mau hadir di acara kampus, dan ingin menjemput Nyonya lebih cepat agar ada waktu untuk merias diri. Merias diri. Gu Qingqing merasa dirinya bukan tamu undangan, jadi tidak perlu seperti Su Zipei, harus berdandan dengan cantik dan muncul di hadapan semua orang. Ini, aku masih ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, mungkin aku akan datang telat. Tapi aku pasti akan hadir, bagaimanapun juga itu ulang tahun kampus kan. Oh ya, aku bukan tamu undangan, jadi sepertinya tidak perlu dandan secara khusus, kan? Baik, kalau begitu apakah Nyonya perlu dijemput sopir? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku belum tahu kapan aku bisa pulang kerja. Tidak apa, jarak dari Suyi menuju Universitas N tidak terlalu jauh, nanti aku cukup naik kereta bawah tanah atau taksi saja. Aku masih ada pekerjaan, aku tutup dulu. 1392 ketegangan yang mendahului konflik 7. Nyonya. Sekretaris Cheng belum menyelesaikan kata-katanya, tapi Gu Qingqing sudah menutup panggilan tersebut. Sekretaris Cheng melihat Leng Xicheng sambil memegang ponsel, Presiden Leng, Nyonya sudah menutup telepon. Aku tahu, ponsel tersebut dalam keadaan speaker yang nyala, dan Leng Xicheng tidak tuli, jadi ia tentu mengetahuinya. Nyonya bilang hari ini sedang banyak pekerjaan, jadi dia tidak bisa ke salon dulu. Kamu tidak perlu mengulanginya, keluar sana. Leng Xicheng mengayunkan tangannya di udara, dan mengusir sekretaris Cheng.
Sebenarnya Leng Xicheng hanya ingin melihat Gu Qingqing berpenampilan cantik saja. Saat ia mengingatnya lagi, setiap kali Gu Qingqing menghadiri acara dengan full make-up, wanita itu selalu datang bersama Lin Zui. Sebelumnya begitu, sekarang juga begitu. Leng Xicheng bahkan tidak pernah sekalipun membantu Gu Qingqing berdandan dengan cantik, dan selalu Lin Zui yang membantunya, selalu saja begitu. Jika di acara ulang tahun Su Zipei Gu Qingqing tidak berlari keluar, Leng Xicheng juga tidak akan terkena jebakan bersama Su Zipei. Leng Xicheng sudah mengambil keputusan, ia mau mengumumkan identitas Gu Qingqing di acara ulang tahun Universitas N, betapa luar biasanya hal itu nanti. Leng Xicheng merasa dirinya dan Gu Qingqing bertemu di kampus, juga saling mengenal di kampus. Maka mereka juga seharusnya menjadikan hari besar kampus sebagai hari kebahagiaan mereka. Tidak apa-apa, Gu Qingqing tidak ada waktu untuk ke salon, itu bukan masalah, Leng Xicheng menyukai Gu Qingqing apapun penampilannya. Ia sudah memutuskan, nanti ketika mengumumkan pernikahan mereka, ia akan mengutus kameramen menyorot Gu Qingqing, dan ia akan mengumumkan kepada semua orang bahwa Gu Qingqing adalah istrinya. Leng Xicheng berdiri dan berjalan keluar, sekretaris Cheng pun maju dan bertanya, apa Presiden Leng mau ganti baju dulu? Leng Xicheng sama sekali tidak melihatnya, melainkan terus berjalan menuju lift. Sekretaris Cheng tetap mengikutinya yang berjalan ke tempat parkir mobil. Leng Xicheng lalu naik ke dalam mobil dan memerintahkan supir, jalan. Sekretaris Cheng hampir ketinggalan, setelah ia masuk ke tempat duduk sebelah sopir dengan panik, supir pun bertanya, kemana? Sekretaris menjawab, XX Mall. Leng Xicheng malah menjawab, apartemen King Cheng. Sekretaris Cheng tertegun sejenak, Presiden Leng, untuk apa pulang ke apartemen? Apa tidak beli baju dan langsung memakainya saja? Leng Xicheng malas mau menjawab pertanyaan Sekretaris Cheng. Mobil pun melaju menuju ke apartemen King Cheng, begitu sampai, Leng Xicheng langsung naik ke apartemen. Di dalam kamar ada sebuah kamar kecil, ia lalu mengeluarkan sebuah kotak perhiasan. Di dalam kotak tersebut terdapat banyak perhiasan. Sebelum Leng Xicheng dan Gu Qingqing menikah, lebih tepatnya setelah mereka pernah tidur bersama, setiap ulang tahun Gu Qingqing, hari peringatan, atau hari besar lainnya, Leng Xicheng sudah selalu membelikan perhiasan untuknya. Namun yang berhasil ia berikan langsung pada Gu Qingqing hanyalah satu set perhiasan batu rubi. Oh, ada lagi, masih ada sebuah cincin. Tapi, setelah Leng Xicheng mencari-cari di dalam kotak perhiasan, akhirnya ia mendapatkan sepasang cincin yang ia inginkan. Di dalam kotak cincin itu terdapat sepasang cincin yang bermotif polos, tanpa berlian atau batu lainnya, benar-benar polos. Hanya ada huruf G, huruf pertama dari nama Gu Qingqing di cincin pria, dan huruf L yang menyatakan nama Leng Xicheng di cincin wanita. Ini adalah cincin kawin dengan gaya negara barat, tidak memiliki hiasan atau pola apapun, tapi sudah melambangkan cinta yang murni dan tanpa celah. Leng Xicheng hari ini akan membuat Gu Qingqing memakai cincin tersebut. Di hadapan seluruh dosen, mahasiswa, dan orang-orang, ia akan mengumumkan bahwa Gu Qingqing adalah istrinya. Ayo, Leng Xicheng keluar dari apartemen dengan membawa cincin. Di dalam mobil, Leng Xicheng sedang memainkan kotak cincin, lalu tiba-tiba bertanya, nanti aku harus pidato, kan? Nanti ketika pidato ada PPT, kan? Sekretaris Cheng menganggukkan kepalanya, betul, Anda di urutan kedua dari akhir, yang terakhir adalah Su Zipei. Tukar urutanku dengannya. Leng Xicheng segera meminta. Sekretaris Cheng pun terkejut, kenapa? 1393 ketegangan yang mendahului konflik 8. Leng Xicheng malas mau menghiraukan Sekretaris Cheng, ia bahkan tidak ingin menjawab pertanyaannya. Sekretaris Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya, baik, aku akan menghubungi pihak penyelenggara. Leng Xicheng merenung sejenak, kemudian ia menambahkan, kirim PPT itu kepadaku, aku mau lihat dulu. Sekretaris Cheng merasa aneh namun ia tetap segera menganggukkan kepalanya, baik, nanti akan aku kirim ke email Anda. Kirim sekarang, aku mau segera melihatnya. Baik, Sekretaris Cheng segera membuka laptopnya, begitu ia mengirim PPT ke email Leng Xicheng, pria itu sudah merampas laptopnya. Leng Xicheng segera menundukkan kepalanya dan mulai mengedit PPT. Tidak ada yang tahu, baik Gu Qingqing, Sekretaris Cheng, orang tua dan teman-temannya juga tidak tahu. Ia sebenarnya memiliki akun lain, di mana ia sudah menggunakan akun tersebut ketika masih SMA.
Ia secara khusus membeli akun dengan belakang 1023. Di dalam akun tersebut menyimpan semua foto Gu Qingqing, dari Gu Qingqing masih SMA, mahasiswa, setelah menikah, bahkan hingga sekarang. Semua foto yang tersimpan di dalam akun ini hanya foto Gu Qingqing. Terkadang dalam unggahan foto itu bertuliskan beberapa isi hati Leng Xicheng, di mana perasaannya ada yang berat, ada yang senang, ada yang damai, dan ada yang marah. Waktu itu Leng Xicheng tidak mengerti harus bagaimana mengutarakan perasaannya terhadap Gu Qingqing, jadi ia hanya bisa menggunakan cara dengan mengambil foto, lalu memberikan sedikit tulisan isi hatinya untuk merekam jalan kehidupannya. Di antara ribuan foto ini, hanya ada sedikit foto berdua Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Sejak masa sekolah, Leng Xicheng sudah diam-diam menyukai Gu Qingqing. Ketika ia tahu Gu Qingqing bergabung dengan OSIS, ia pun menjadi rajin ke ruang OSIS meskipun biasanya sangat malas. Bahkan ia selalu hadir di setiap rapat terjadwal yang sangat membosankan. Meskipun Leng Xicheng dan Gu Qingqing sama-sama menghadiri kegiatan, namun mereka tidak pernah mengambil foto berdua. Foto mereka selalu adalah foto grup besar, selain Leng Xicheng dan Gu Qingqing, masih ada teman-teman lainnya. Apalagi setelah menikah, selain foto pernikahan, Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak pernah memiliki foto berdua. Leng Xicheng mencari di album akunnya, dan ia hanya mendapatkan 2 buah foto yang hanya ada mereka berdua saja. Satu adalah foto ciuman pertama Leng Xicheng dan Gu Qingqing di acara ulang tahun Su Zipei beberapa tahun yang lalu, dan yang satunya adalah foto mereka menari di acara ulang tahun Su Zipei beberapa hari yang lalu. Dan yang mengirimkan foto ini adalah Mo Dongyang. Saat Leng Xicheng berpikir kembali, ia merasa dirinya sangat gagal sebagai suami Gu Qingqing. Ia sangat geram karena Gu Qingqing tidak ingin menikah dengannya, dan tidak mengumumkan identitas Gu Qingqing karena menjaga perasaan Gu Qingqing yang waktu itu baru kehilangan ayah. Ia juga memikirkan masalah yang akan mereka hadapi setelah mengumumkan pernikahan mereka. Sampai akhirnya, Leng Xicheng pun dibutakan oleh kecemburuannya, ditambah lagi dengan sikap Gu Qingqing yang tidak suka ia mendekat, mengakibatkan identitas wanita itu masih belum diumumkan ke publik hingga kini. Namun hari ini Leng Xicheng masuk ke akun tersebut bukan untuk mengenang masa lalu. Ia berpikir sejenak, dan akhirnya memilih foto saat mereka menari bersama yang dikirimkan Mo Dongyang. Kemudian Leng Xicheng memasang foto itu di slide terakhir PPT-nya, lalu ia menambahkan beberapa kata seperti, "Istriku, maukah kamu menikah denganku?" Begitu selesai menulis, Leng Xicheng pun mengerutkan keningnya, ia berpikir sejenak kemudian menambahkan kata, "tercinta," di belakang kata, "istriku." Ketika Leng Xicheng mau menyimpan PPT hasil editannya, tiba-tiba ia merasa ragu, akhirnya ia memutuskan untuk menghapus foto mereka berdua. Ia memotong foto mereka menyisakan gambar tangan mereka yang bergandengan, lalu ia pun memasangnya di slide PPT dengan kata-kata, "Istriku tercinta, maukah kamu menikah denganku?" Ia berharap, di masa depan mereka bisa berfoto bersama di tempat yang sudah ia siapkan. Dan itu semua akan dimulai malam ini. 1394 ketegangan yang mendahului konflik 9. Sebelum Leng Xicheng menutup laptopnya, ia memeriksa kembali PPT-nya, kemudian menyimpan dokumen tersebut dengan baik. Namun ia tidak menyimpan di dalam laptop, melainkan di dalam USB-nya sendiri. "Presiden Leng, apa aku perlu memberikan USB Anda kepada pihak penyelenggara?" "Tidak perlu, nanti biar aku pasang sendiri USB-nya." Leng Xicheng memegang USB di dalam kepalan tangannya. Nanti saat gilirannya naik ke panggung, ia akan memasang USB tersebut dengan tangannya sendiri. "Ah, baiklah. Kalau begitu, aku akan menghubungi pihak penyelenggara agar menukar giliran Anda dengan Su Zipei." Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, ia melihat keluar jendela mobil dengan tenang. Ketika jarinya menyentuh kotak perhiasan tersebut, ekspresinya pun segera melembut. Pada waktu yang sama, di belakang panggung Universitas N. Kak Xicheng ingin bertukar giliran menjadi yang paling terakhir. Su Zijin duduk di belakang panggung, sementara Su Zipei sedang merias wajahnya. Mendengar Su Zijin berkata demikian, Su Zipei hanya menganggukkan kepalanya. Mungkin Xicheng ingin menambahkan konten PPT. "Tidak masalah, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik." "Sudah siap." Su Zijin melihat naskah yang terletak di samping, tidak menggunakan PPT. Langsung membaca naskah. "Ada PPT, sudah aku berikan ke pihak penyelenggara.
Mereka mau melihat dulu konten PPT-nya agar bisa memperhitungkan waktu yang dipakai untuk pidato. Begitu ya, Su Zijin menganggukkan kepalanya, lalu melihat lagi ke riasan wajahnya. Kak, bukankah penampilanmu terlalu polos? Tidak masalah kalau kamu memakai rok putih panjang, tapi kenapa atasannya harus turtleneck? Kamu menutupi seluruh tubuhmu selain lenganmu. Lalu rambutmu tidak menggunakan aksesoris apapun. Kamu juga tidak memakai aksesoris lain selain kalung dan anting-anting. Apakah tidak terlalu sederhana? Justru penampilan sederhana yang bagus. Ini acara ulang tahun Universitas N, bukan red carpet. Kita harus menghormati kebudayaan pendidikan dan sekolah. Tidak peduli seberapa tinggi status kita, kita tetap akan berhubungan dengan sekolah kita. Begitu Su Zipei selesai bicara, Su Zijin malah semakin merasa tidak nyaman. Iya juga, Su Zijin menganggukkan kepalanya. Sebenarnya bisa diundang oleh kampus sebagai wakil alumni Universitas N adalah sebuah kebanggaan bagiku. Bagaimanapun, selain aku dan si Cheng, masih ada banyak alumni bertalenta yang bisa berdiri di atas panggung, seperti pemimpin akademis, ilmuwan, dan guru-guru ternama, sedangkan aku masih tidak cukup talenta. Apalagi, Universitas N adalah kampus yang sudah meninggalkan banyak kenangan indah. Seperti kenanganmu dengan Kak Si Cheng. Su Zijin menambahkan. Su Zipei tidak menjawab. Sekarang, riasan wajahnya sudah selesai, asistennya pun keluar untuk memastikan progres acara. Su Zijin berjalan mendekati Su Zipei dan bertanya, Kak, kamu dan Kak Si Cheng, malam itu, kalian melakukan sesuatu atau tidak? Di luar pintu, Gu Qingqing menggunakan kunci kartu milik penyelenggara untuk masuk ke belakang panggung. Seorang mahasiswa mengarahkannya ke area ruang rias, di sini tempatnya, sederet ini adalah ruang rias para tamu. Dan mohon maaf, karena aku masih ada urusan lain, aku pamit dulu. Terima kasih. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, lalu mulai mencari ruang rias Leng Xicheng. Ulang tahun Universitas N yang ke-110 mengundang banyak pemimpin akademis dan tokoh-tokoh ternama tingkat dunia. Namun hampir tidak ada tamu yang menggunakan ruang rias selain Leng Xicheng dan Su Zipei. Gu Qingqing berjalan menuju salah satu ruang rias, ia mengetuk pintu dan tidak ada yang menjawab. Jangan-jangan Leng Xicheng tidak ada di dalam. Gu Qingqing berpikir sejenak, ia pun berjalan ke sebelah. Pintu ruang rias sebelah terbuka sedikit, dan ia kebetulan mendengar percakapan orang di dalam ruangan tersebut. Kak, kamu dan Kak Si Cheng, malam itu, kalian melakukan sesuatu atau tidak? Katakan, aku bersumpah tidak akan mengatakan kepada siapapun. 1395 ketegangan yang mendahului konflik 10. Gu Qingqing tertegun, ia menarik kembali tangannya yang awalnya mau mengetuk pintu. Ia langsung geser ke samping pintu. Meskipun ia tahu Leng Xicheng dijebak, namun itu tidak menandakan bahwa Leng Xicheng dan Su Zipei tidak melakukan apapun, kan? Mungkin saja karena mabuk, karena efek obat, atau karena alasan lainnya, Leng Xicheng dan Su Zipei benar-benar tidur bersama malam itu. Apa yang kamu katakan? Di dalam ruang rias, Su Zipei menggelengkan kepalanya, menolak untuk menjawab. Tidak melakukan apapun. Aku tidak percaya. Su Zijin berusaha membuat Su Zipei mengatakan sesuatu. Bukankah kakak berbaring di atas tempat tidur bersama Kak Si Cheng selama beberapa jam? Mana mungkin tidak bersentuhan sama sekali. Su Zipei membalikkan badannya ke samping, cara bicaranya juga mulai ragu. Kamu ini, apa karena kondisi Zining mulai membaik, jadi kamu juga bersantai? Setiap hari memikirkan yang tidak-tidak. Kak, kamu dulu tidak seperti ini. Su Zijin menggelengkan kepalanya, kalau tidak ada, kamu pasti akan langsung menjawab tidak, kamu tidak mungkin berkata dengan cara seperti ini. Kak, malam itu pasti ada terjadi sesuatu, iya kan? Aku tidak percaya kalian tidak melakukan apapun waktu itu. Su Zipei mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia terbangun di pertengahan. Waktu itu kalau bukan karena Su Zipei terlalu mabuk, mungkin ia akan mengambil kesempatan, dan melakukan sesuatu dengan Leng Xicheng. Namun Su Zipei yang tiba-tiba diam ini membuat Gu Qingqing yang berada di luar sangat terpukul. Seperti yang dikatakan Su Zijin, jika Leng Xicheng dan Su Zipei tidak melakukan apapun, dengan sifat Su Zipei, ia pasti akan menyangkalnya dengan lapang dada. Namun Su Zipei kini malah meragu, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak jadi karena alasan tertentu.
Sikap Su Zipei ini membuat hati Gu Qingqing menjadi berat. Jangan-jangan malam itu, benar-benar sudah terjadi sesuatu. Su Zijin memaksa lagi, kalau begitu aku tanya, apa kalian, ciuman? Pelukan, atau apakah ciuman di pipi termasuk? Pelukan, tentu saja ada. Lalu, saat dipikir kembali, Su Zipei merasa sedikit menyesal, sedikit mengharapkan, namun juga ragu-ragu. Untungnya ia dan Leng Xicheng tidak berhubungan intim, jika tidak, hubungan mereka akan semakin rumit. Pokoknya, kamu jangan bicara sembarangan. Aku masih ingin berteman Xicheng. Kak, padahal Kak Xicheng sudah merugikanmu, kenapa kamu masih, Su Zijin emosi, ketika ia masih ingin mengatakan sesuatu, Su Zipei sudah memotong kata-katanya, "Shush, kalau di luar ada orang." Kemudian Su Zijin berjalan menuju pintu, Gu Qingqing mendengar suara langkah kaki yang mendekati pintu, ia pun berjalan pergi tanpa mengeluarkan suara. Ketika Su Zijin membuka pintu, Gu Qingqing sudah berjalan hingga belokan dan Su Zijin tidak melihatnya. Namun Gu Qingqing merasa badannya seakan melayang di udara, terasa begitu menyakitkan dan menyedihkan. Maksud dari Su Zipei tadi sudah sangat jelas, ia jelas-jelas sudah melakukan sesuatu dengan Leng Xicheng. Tapi ia juga, dua orang dewasa yang saling menyukai, yang sudah mabuk bahkan dikasih obat, berbaring di atas tempat tidur tanpa busana, justru akan lebih tidak masuk akal jika mempercayai bahwa mereka hanya baring sama-sama di atas tempat tidur tanpa melakukan apapun. Dari sikap dan cara bicara Su Zipei yang ragu dan tertegun tadi, Gu Qingqing bisa menyimpulkan bahwa mungkin Leng Xicheng dan Su Zipei benar-benar sudah berciuman, berpelukan, dan mungkin, hanya tidak melakukannya sampai akhir saja. Atau mungkin, Leng Xicheng dan Su Zipei sebenarnya sudah. Gu Qingqing tidak mengerti apa yang harus ia lakukan sekarang. Padahal ia tahu waktu itu Leng Xicheng tidak sadar dan dalam pengaruh efek obat dan alkohol, semua ini bukanlah kesalahannya. Namun, jika Leng Xicheng mengetahui bahwa ia dan Su Zipei hampir melakukannya, atau bahkan sudah melakukannya, apakah Leng Xicheng akan menceraikannya, dan kembali ke Su Zipei? 1396 Ketegangan yang mendahului konflik 11. Gu Qingqing berjalan masuk ke belokan, saat sampai di tangga, telepon dari Leng Xicheng. Ia berpikir sejenak, lalu tetap memutuskan untuk mengangkat panggilan tersebut, hanya saja suaranya sedikit pelan, "Halo. Kamu sudah tiba, aku masih macet, sekarang sudah sampai pintu masuk kampus." Gu Qingqing tiba-tiba ingin bertanya, sebenarnya malam itu, Leng Xicheng dan Su Zipei sudah melakukan apa saja. Namun kata-kata Gu Qingqing terhenti di ujung lidah, ia menelan kembali kata-katanya. Waktu itu Leng Xicheng sudah mabuk, ditambah lagi dengan efek obat, pria itu sendiri juga merasa menyesal. Kalau Gu Qingqing bertanya lagi sekarang, maka hanya akan membuat Leng Xicheng merasa tidak nyaman, merasa bahwa ia tidak bisa memahami pria itu. "Aku belum tiba, sekarang memang sedang macet. Aku masih di taksi, sudah macet lama. Aku pikir, aku mau turun dari taksi dan berjalan ke kampus. Jadi mungkin ketika aku sampai di kampus, acaranya sudah mulai. Aku mungkin tidak bisa menemuimu di belakang panggung." Tidak dapat menemuinya di belakang panggung. Leng Xicheng merasa sedikit kecewa. Namun ketika ia menyentuh kotak perhiasan di sakunya, teringat dengan nanti akan memberikan kejutan kepada Gu Qingqing, ia pun menganggukkan kepalanya, "Baiklah, kalau begitu kamu langsung ke arena saja." "Ya," Gu Qingqing menganggukkan kepalanya. "Kamu sebaiknya jangan turun dari mobil, naik mobil saja, jangan jalan kaki." Leng Xicheng merasa sakit hati jika memikirkan Gu Qingqing akan kecapean karena berjalan kaki menuju kampus, jadi ia pun berkata demikian. "Iya," Gu Qingqing menganggukkan kepalanya sekali lagi. Lalu, Leng Xicheng menambahkan, "Aku akan berpidato di giliran terakhir, kamu. Aku akan menyaksikannya." Sebenarnya Leng Xicheng ingin mengatakan kalau ia ingin Gu Qingqing bisa naik ke atas panggung bersamanya. Namun setelah ia pikir-pikir lagi, akhirnya ia berkata, "Kamu, meskipun tidak dandan, kamu tetap harus rapi. Karena, bagaimanapun juga, aku akan naik ke panggung." Petik 2. Baiklah, Gu Qingqing sudah mau menangis. Dan kebetulan ada seorang mahasiswa BEM berjalan melewatinya, orang itu bahkan mengatakan, "Teman, permisi." Gu Qingqing pun bergeser ke samping, dan Leng Xicheng kebetulan mendengar kata-kata barusan, ia pun bertanya, "Kamu sudah sampai kampus?"
Ah, ya, baru sampai. Aku mau masuk dulu, sampai sini dulu ya, aku tunggu di arena. Kemudian Gu Qingqing pun menutup panggilan tersebut. Ia sedang menelpon di jalan tangga, kali ini karena bengong, kakinya pun hampir tersandung. Teman, kamu baik-baik saja. Ada seorang mahasiswa maju dan ingin membantunya, namun Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Gu Qingqing sampai di arena, masih ada 10 menit menjelang dimulainya acara. Ia mendapatkan kursinya, Li Yuyu yang duduk di samping pun mengatakan, Qingqing, kenapa baru datang? Oh, enggak. Qingqing, Gu Qingqing. Suara seorang pria yang penuh kejutan pun terdengar dari depan, Gu Qingqing menolehkan kepalanya, dan ternyata pria itu adalah Li Ruizi. Beneran kamu? Aku kira hari ini aku tidak akan bertemu denganmu. Li Ruizi sangat senang, ternyata ia benar-benar dapat melihat Gu Qingqing dengan datang ke Yancheng. Gu Qingqing memaksakan sebuah senyuman, sampai akhirnya hanya mengaitkan sudut bibirnya dengan asal. Kemudian ia bagaikan kehilangan tenaga, dan duduk di samping Li Yuyu. Li Ruizi masih tersenyum, jam berapa kamu tiba di kampus? Sambil berkata, Li Ruizi semakin mendekati Gu Qingqing. Hei, ketua kelas Li, jangan mengabaikanku, oke. Li Yuyu menghalangi di depan Gu Qingqing, mencegah Li Ruizi maju terus. Li Ruizi mengamati Li Yuyu dari atas sampai bawah, kemudian ia baru menyadari, Li Yuyu. Ternyata kamu, aku sempat tidak mengenalimu, kamu jadi cantik sekali. Bagaimana hubunganmu dengan Zhang Fuxing sekarang? Sudah menikah? Pada saat ini, acara pun dimulai. Leng Xicheng dan Su Zipei muncul di hadapan semua orang. 1397 ketegangan yang mendahului konflik 12. Para tamu di atas panggung kebanyakan adalah pemimpin akademis yang sudah tua dan berambut putih, juga ada pemimpin kampus yang parubaya. Tentu saja, masih ada wakil mahasiswa dan para talenta muda dari berbagai bidang. Namun tokoh yang terkenal, muda dan memiliki wajah tampan dan cantik seperti Leng Xicheng dan Su Zipei, tetap lebih menarik perhatian orang. Meskipun bukan karpet merah, namun para tamu dipersilahkan untuk masuk ke arena 2 orang satu grup. Leng Xicheng dan Su Zipei berbaris di grup terakhir. Su Zipei mengenakan rok putih panjang, sedangkan Leng Xicheng mengenakan setelan hitam. Sebenarnya pakaian Leng Xicheng dan Su Zipei adalah pakaian formal yang normal di acara seperti ini, namun karena mereka memiliki tinggi badan, penampilan, dan temperamen yang setara, mereka berdua pun terlihat sangat serasi. Temperamen Su Zipei yang elegan dan berkelas, tidak gampang untuk mendapatkan pria yang dapat menekan temperamennya. Hanya Leng Xicheng, ketika ia berdiri di samping Su Zipei, ia tidak kalah oleh cahaya Su Zipei, bahkan lebih menonjol daripada Su Zipei. Tidak hanya ini, meskipun penampilan Su Zipei hari ini terlihat sederhana, namun di dalam rok putih Su Zipei yang menyapu lantai, dengan tinggi badan 163 cm, untuk mencocokkan tinggi badan Leng Xicheng yang 183 cm, Su Zipei sengaja memakai sepatu dengan hak tinggi 15 cm. Jika Su Zipei tidak berjalan dengan hati-hati, kemungkinan besar kakinya akan terkilir. Leng Xicheng yang di sampingnya sama sekali tidak berniat mau mengandengnya. Namun ketika Leng Xicheng dan Su Zipei naik tangga, mungkin karena terlalu tegang, atau mungkin karena rok Su Zipei terlalu panjang, sedangkan hak sepatu Su Zipei terlalu tipis, hak sepatunya tidak sengaja menginjak rok panjangnya, membuatnya hampir terjatuh. Badan Su Zipei yang membengkok membuat seluruh mahasiswa berseru, mereka sangat ingin menyerbu ke samping Su Zipei, mempapah lengannya dan memeluk pinggangnya. Leng Xicheng berjarak setengah meter dari Su Zipei, melihat Su Zipei mau jatuh, apalagi di hadapannya. Mau sebagai seorang laki-laki, ataupun sebagai manusia normal, sangat wajar baginya untuk membantu Su Zipei. Leng Xicheng segera mengulurkan tangannya, menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk menjepit erat pergelangan tangan Su Zipei, dan menariknya berdiri. Tangan Leng Xicheng menarik pergelangan tangan Su Zipei dengan ringan, namun dari posisi kamera belakang, gambaran yang ditangkap bagaikan Leng Xicheng segera mengulurkan tangannya untuk membantu Su Zipei ketika dalam bahaya. Wah, semua orang di dalam arena pun berseru heboh. Semua orang langsung menyebut mereka berdua sebagai pasangan serasi seperti dalam drama TV. Melihat Su Zipei sudah berdiri, Leng Xicheng pun segera menarik kembali kedua jarinya. Namun kaki Su Zipei sedikit terkilir, ia berjalan dengan pincang.
Hal seperti ini adalah kesalahan fatal bagi seorang aktris, dan juga tidak bagus untuk image Leng Xicheng yang berjalan bersama Su Zipei. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, ia berpikir sejenak, kemudian mengulurkan lengannya, membiarkan Su Zipei bisa meletakkan tangannya di atas lengannya agar tidak terjatuh lagi. Terima kasih, Su Zipei berkata pelan. Leng Xicheng tidak menunjukkan ekspresi apapun. Jika bukan karena takut ada yang menyebutnya tidak genleman, karena tidak membantu pasangannya yang kakinya terkilir, mau Su Zipei jatuh dan meninggal di hadapannya, Leng Xicheng juga tidak akan membantu sama sekali. Namun tindakan Leng Xicheng yang perhatian dan genleman ini membangkitkan seruan semua orang di dalam arena. Bahkan pembawa acara pun memberikan pujian, senior Leng benar-benar pria yang lembut dan perhatian. Li Ruizi yang di bawah panggung juga mengatakan, coba kalian lihat, mereka berdua benar-benar serasi sekali. Sayang sekali mereka tidak jadian waktu itu. Li Yuyu malah mengatakan, sama sekali tidak disayangkan, wanita itu terlihat elegan, namun sebenarnya adalah pengkhianat yang tidak menepati janji. Waktu keluarga Leng krisis, Su Zipei lah yang mencampakkan senior Leng. 1398 ketegangan yang mendahului konflik 13. Volume suara Li Yuyu cukup keras, dan berhasil menarik perhatian mahasiswa di sekitar. Apa yang kamu katakan? Li Ruizi tidak menyangka Li Yuyu begitu jujur. Bagaimanapun sekarang adalah acara ulang tahun kampus, Leng Xicheng dan Su Zipei bahkan adalah tamu undangan kampus. Pasangan pria tampan dan wanita cantik, ditambah lagi mereka berdua pernah bertunangan, dan dulu juga merupakan pasangan di kampus. Kenapa? Memangnya aku salah? Li Yuyu mencibir dengan dingin, kamu jangan lupa, Leng Xicheng sekarang sudah menikah. Dia pria beristri. Dia begitu dekat dengan Su Zipei, apa dia pernah memikirkan istrinya? Li Yuyu jelas-jelas sudah mengetahui kejadian acara ulang tahun Su Zipei. Tapi tentu saja, ia tidak mengetahui keberadaan foto Leng Xicheng dan Su Zipei. Ia hanya mengetahui menjelang acara ulang tahun Su Zipei berniat mau mendekati Leng Xicheng, namun malah membuat Gu Qingqing jarang-jarang mengumumkan diri di depan publik. Setelah acara ulang tahun Su Zipei, banyak yang ingin mengetahui identitas asli wanita yang memotong kue, menuang sampahnya, dan menari bersama Leng Xicheng itu. Acara itu bersifat pribadi, tidak ada yang membawa pendamping. Para tamu hanya akan membawa pasangan sahnya, ataupun tunangan mereka, tidak ada yang membawa pendamping. Lalu Leng Xicheng juga meminta semua yang di acara ulang tahun untuk merahasiakan masalah tersebut, di mana sama sekali tidak mirip dengan sifat Leng Xicheng. Sehingga sikap pria itu terlihat semakin tidak wajar. Hal tersebut semakin membuat semua orang merasa hubungan Gu Qingqing dan Leng Xicheng pasti lebih dari yang diperlihatkan, bahkan ada yang menebak jangan-jangan Gu Qingqing adalah istri yang disembunyikan oleh Leng Xicheng. Lalu Li Yuyu juga menelpon Gu Qingqing untuk memastikan kejadiannya. Namun karena masalah foto, Gu Qingqing menjawab dengan tidak jelas. Li Yuyu yang bersifat ganas, mana mungkin bisa tahan, ia pun melampiaskan emosinya sekarang. Kamu ini ya. Li Ruizi tidak mengerti apa yang harus ia katakan lagi. Padahal ia hanya sekedar bicara saja, kenapa Li Yuyu tersinggung. Li Ruizi melihat Gu Qingqing, kini Gu Qingqing tidak mengatakan apapun, dan Li Ruizi merasa inilah sikap wajar seseorang. Buat apa kamu emosi begini? Jangan-jangan kamu istri yang disembunyikan senior Leng itu. Cih, pria seperti itu, mau kamu berikan padaku pun aku tidak mau. Li Yuyu mendengus, hanya istri bodoh yang bisa menerima suaminya selingkuh bahkan tanpa menyembunyikan perselingkuhannya. Sekarang dia serasi dengan Su Zipei, dulu dia bukannya juga punya 12 wanita simpanan. Dasar munafik, orang yang tidak bermoral dan berkepribadian kotor seperti ini mewakili alumni kampus berpidato di depan semua mahasiswa, benar-benar membuat orang merasa jijik. Sebelumnya Leng Xicheng memang memiliki banyak skandal, sedangkan di dalam kampus relatif memiliki orang yang berpandangan positif. Kini mendengar kata-kata Li Yuyu, kekaguman dan kesan baik terhadap Leng Xicheng pun banyak berkurang. Pertunjukan acara ulang tahun kampus pun dimulai secara resmi. Pertama-tama adalah video promosi yang disiarkan untuk beberapa saat. Video tersebut menunjukkan semua suka dan duka Universitas N selama 110 tahun. Setelah itu, para pemimpin kampus mulai berpidato, lalu perwakilan mahasiswa, pemimpin akademis, kemudian yang terakhir, tamu undangan khusus. Saat giliran Su Zipei berpidato,
dari bawah panggung terdengar suara tepuk tangan yang meriah. Su Zipei berdiri, sedangkan Leng Xicheng yang bosan, terlihat duduk di atas panggung dan sedang melihat ke bawah panggung. Di bawah panggung sangat gelap, hanya terlihat cahaya light stick dan ponsel. Leng Xicheng menundukkan kepalanya, ia menyentuh kotak perhiasan yang menyimpan cincin, sementara tangannya yang satu lagi mengeluarkan ponsel dari saku. Ia mengirim pesan kepada Gu Qingqing, "Kamu di mana?" Gu Qingqing yang berada di bawah panggung sama sekali tidak bisa fokus, hingga bunyi ponselnya menyadarkannya. Ia pun mengambil ponselnya dan melihat Leng Xicheng mengirimkan pesan padanya. Gu Qingqing meragu sejenak, lalu membalas pertanyaan Leng Xicheng, di sisi kanan baris ketiga. Leng Xicheng mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah panggung yang gelap gulita. Tapi ia benar-benar tidak dapat menemukan Gu Qingqing, jadi hanya bisa mengatakan, "Sudah mau giliranku, fokus padaku." 1399 Ketegangan yang mendahului konflik 14. Leng Xicheng masih belum mengetahui bahwa orang-orang di bawah panggung sedang membicarakan masalahnya dan Su Zipei, namun ia juga tidak mempedulikannya. Ketika nanti gilirannya berpidato, Leng Xicheng berniat membuka PPT yang dibuatnya, kemudian saat musik latar berputar, ia meloncat ke bawah panggung, berjalan menuju Gu Qingqing dan melamarnya. Leng Xicheng ingin melamarnya, salah, lebih tepatnya ingin menyatakan cintanya. Waktu Leng Xicheng menyatakan cintanya secara pribadi, Gu Qingqing tidak menerimanya. Pada saat acara ulang tahun Su Zipei, ia juga hampir memanggil Gu Qingqing sebagai istrinya, namun Gu Qingqing malah membalikkan badan dan melarikan diri. Dan hari ini, Leng Xicheng tidak akan membiarkannya melarikan diri lagi. Ia mau menyatakan cintanya di hadapan semua orang, membuat Gu Qingqing tidak dapat menolaknya. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, "Baik." "Qingqing," Leng Xicheng tiba-tiba bergumam, ia masih ingin mengirimkan pesan lain, namun hanya menulis nama, Qingqing, saja. Ia tidak tahu harus menulis apa. Di bawah panggung, Gu Qingqing juga sedang melihat ponselnya, melihat pesan Leng Xicheng yang hanya menuliskan namanya, dan hatinya seolah menyusut dalam sekejap. Ia dan Leng Xicheng sama-sama melihat layar ponsel masing-masing. Sementara di atas panggung, karena giliran Su Zipei, seluruh arena menjadi sangat meriah. Sebagai mantan primadona kampus, Su Zipei juga termasuk 10 besar mahasiswa bertalenta waktu itu, dan pemenang beasiswa setiap tahun. Kemudian ia belajar ke luar negeri mengandalkan nilai dan kemampuannya yang tinggi. Semua orang mengira Su Zipei akan mengambil jalan pendidikan maupun politik di masa depan, namun tidak ada yang menyangka ternyata ia malah menjadi aktris, bahkan menjadi salah satu aktris ternama. Apalagi setelah pulang ke dalam negeri, meskipun Su Zipei tetap fokus dalam pekerjaan dunia hiburan, namun ia juga mulai mengelola cabang perusahaan keluarga Su. Dari bidang film meloncat ke bidang ekonomi, namun Su Zipei sama sekali tidak keberatan. Apalagi ia masih begitu muda, usianya belum mencapai 30 tahun, wajahnya juga sangat cantik, selain Leng Xicheng, Su Zipei juga tidak memiliki pacar lain, benar-benar perempuan yang sangat sempurna. Su Zipei juga memiliki latar belakang yang sangat baik, menerima pendidikan yang bagus, dan sering menghadiri acara perjamuan. Ketika berdiri di atas panggung, ia juga tampak sangat sopan dan elegan. Para mahasiswa di bawah panggung pun menyerukan namanya, sudah tergoda dengan kecantikan Su Zipei. Di dalam arena, orang yang tidak melihat Su Zipei selain Leng Xicheng, mungkin hanya Gu Qingqing. Senior Leng, Senior Leng. Di atas panggung, Leng Xicheng masih melihat layar ponselnya, ia sedang mengetik pesan, namun berkali-kali menghapus pesannya. Ia sedang kebingungan mau mengirim pesan seperti apa pada Gu Qingqing. Pada saat ini, tiba-tiba ada yang memanggil nama Leng Xicheng, ia pun menutup ponselnya dengan tidak senang, tidak ingin memperlihatkan isi pesan tersebut pada orang lain. Ia menolehkan kepalanya, dengan dingin bertanya, "Ada apa?" Yang maju ke atas panggung adalah seorang gadis, sepertinya mahasiswa kampus, ia memakai kartu penyelenggara di depan dadanya, "Senior Leng, PPT Anda." Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, lalu ia pun mengirim pesan kepada Gu Qingqing, "Lihat layar lebar." Setelah menutup ponselnya, Leng Xicheng memberikan USB kepada pihak penyelenggara, lalu ia mengangkat dagunya ke arah Su Zipei dan bertanya, "Dia masih berapa lama?" Leng Xicheng benar-benar ingin Su Zipei cepat-cepat pergi. Ia ingin cepat-cepat menyatakan cintanya agar Gu Qingqing bisa cepat-cepat merasakan cintanya. Setiap tamu memiliki waktu 10 menit.
Masih 10 menit ya. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, lalu mengirim pesan lagi kepada Sekretaris Cheng. Tidak lama kemudian, Sekretaris Cheng pun memastikan pada Leng Xicheng dengan membalas, Presiden Leng tidak perlu khawatir, nanti kameraman akan mengarah ke Anda terus. Leng Xicheng pun merasa aman, ia mengaitkan sudut bibirnya. Ia menundukkan kepalanya melihat jam, sambil menunggu gilirannya. Akhirnya pidato Su Zipei selesai, ketika ia mau turun dari panggung, tiba-tiba seluruh arena pun berseru dengan heboh. Karena di layar lebar, tiba-tiba muncul foto telanjang Leng Xicheng dan Su Zipei. 1400 ketegangan yang mendahului konflik, 15. Foto vulgar tersebut muncul di acara ulang tahun Universitas N yang ke-110. Ini tidak hanya penghinaan bagi kampus, bisa dikatakan ini adalah berita paling buruk sepanjang sejarah kampus. Meskipun foto itu hanya sekilas, tidak sampai 1 detik, namun tetap menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Dalam sekejap, seluruh mahasiswa, dosen, para tamu, wartawan, dan pihak penyelenggara, terbengong di tempat, dan detik selanjutnya mereka semua pun heboh. Pada saat ini, yang paling pasrah adalah Su Zipei yang ada di atas panggung. Ia sudah tidak bisa tenang dan elegan seperti biasanya lagi. Meskipun sekarang ia segera menyatakan dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Leng Xicheng, bahkan mengatakan dirinya tidak pernah memiliki kedekatan yang mesra dengan pria manapun, Su Zipei tetap merasa tidak akan ada lagi yang mempercayainya. Walaupun wajah pada foto itu sudah dimosaik, namun foto ini dipasang setelah Su Zipei menyelesaikan pidato. Sedangkan dari postur tubuh, dan karakteristik badan pria dan wanita yang di dalam foto itu, foto mosaik yang seperti ini jauh lebih mengerikan daripada foto tanpa mosaik. Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju pada Su Zipei dan Leng Xicheng di atas panggung. Mereka bahkan ingin bergegas ke atas panggung dan menanyakan masalah ini kepada Leng Xicheng dan Su Zipei. Su Zipei tidak pernah menyangka akan terjadi hal seperti ini, otaknya seolah jadi kosong seketika. Seluruh tubuhnya mulai terhuyung-huyung menghadapi keraguan, keterkejutan, dan bahkan kehebohan dari bawah panggung. Su Zipei sudah tidak tahu ia ada di mana, dan mau berjalan kemana. Pada waktu yang sama, Leng Xicheng juga sama-sama sangat kaget, namun reaksinya lebih cepat daripada Su Zipei. Ia maju ke depan panggung dan merampas mikrofon Su Zipei. Su Zipei melihat Leng Xicheng merampas mikrofonnya, reaksinya terlambat beberapa detik. Lalu ia melihat Leng Xicheng berdiri di depannya, sepertinya ingin menghalangi semua tatapan penuh keraguan dan kecurigaan terhadapnya. Kemudian Leng Xicheng pun berkata dengan tenang, maaf. Kira-kira, setelah kalian semua melihat foto ini, kalian mengira siapa yang di dalam foto ini ya? Orang-orang di bawah panggung langsung diam. Tidak ada yang menjawab, namun semua tatapan tertuju pada Leng Xicheng dan Su Zipei di atas panggung. Leng Xicheng tersenyum, kalian semua pasti mengira yang di dalam foto itu, pemeran laki-lakinya adalah aku, sedangkan pemeran wanitanya, adalah Zipei yang berdiri di sampingku, kan? Leng Xicheng yang langsung menjawab malah membuat semua orang kewalahan. Reaksi Leng Xicheng sangat cepat, ia langsung mengakui, betul, tidak salah, pemeran laki-laki yang di dalam foto adalah aku, tapi wanitanya. Leng Xicheng sengaja berhenti sejenak, membuat tatapan semua orang tertuju pada Su Zipei. Lalu nada bicara Leng Xicheng pun berubah, dari suara yang tenang menjadi suara yang lembut dan kalem, sedangkan pemeran wanitanya adalah, istri sahku, yang sudah aku nikahi selama 3 tahun. Wah, semua orang berseru keras karena sangat terkejut. Istri Leng Xicheng. Jadi itu foto vulgar Leng Xicheng dan istrinya. Sebenarnya, jika mau mengatakan foto itu sebagai foto vulgar, tapi foto itu hanya menggambarkan 2 orang yang berbaring di atas tempat tidur, dengan selimut yang menutupi seluruh tubuh mereka, dan sama sekali tidak memperlihatkan bagian tubuh manapun. Leng Xicheng bahkan mengatakan sambil tersenyum, mohon maaf, sebenarnya aku ingin memasang sebuah foto di PPT-ku, tapi sepertinya salah ambil foto. Kemudian Sekretaris Cheng pun menukar PPT Leng Xicheng dengan foto cadangan yang sudah disiapkan Leng Xicheng terlebih dahulu, yang tersimpan di dalam USB. Foto itu adalah foto menari Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Dengan nada yang sangat lembut Leng Xicheng mengatakan, sangat cantik kan? Dialah istriku, wanita yang paling aku cintai di hidupku. Selanjutnya bab 1401 ketegangan yang mendahului konflik, 16.